Ini rasa kemanusiaan, nggak perlu bawa-bawa agama. Artinya mendatangkan Israel mendukung langkah-langkah pembunuhan terorisme. Dan kita menutup apapun keuntungan-keuntungan yang diperoleh Israel. Karena keuntungan yang diperoleh Israel saat ini adalah sangat membahayakan. Kenapa sangat membahayakan? Apa yang mereka untungkan, Israel mereka untungkan, mereka akan beli senjata. Mereka akan beli peluru, mereka akan menghantam umat Islam yang ada di Palestina, saudara. Dan ini sangat berbahaya. Bang Novel, kalau Ini berbicara soal cabang olahraga, ini sebelum masuk ke sana, Kenapa? Bang Novel, karena ini bukan pertama kali Israel datang ke tanah air. Ada cabang olahraga badminton, panjat Betul. tebing, itu juga pernah terjadi di Indonesia. Ya, Israel tapi- timnya Dan datang tidak ke ada tanah pemain air. sama sekali, Bang Bang. Novel, Betul, Kenapa baru saat ini kan sekarang? mungkin media kan terbuka. Mungkin dulu kita masih tertutup ataupun masih belum ada ormas-ormas yang kritis. Nah, sampai saat ini sudah terbuka luas. Pada saat itu Bang Novel belum kritis atau bagaimana? Waktu itu kita juga mungkin belum ada perhatian ke sana, mungkin juga belum melek medsos, belum melek media, kita mungkin fokus untuk urusan yang lain. Akan tetapi ini sudah menjadi ramai, gaduh, bahkan sudah banyak penolakan. Gubernur Bali sudah menolak, gubernur-gubernur yang ada sudah menolak. Partai-partai termasuk PDIP sudah menolak. Artinya harus didengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Ini adalah rasa kemanusiaan. Jangan dicabik-cabik rasa kemanusiaan ini dengan mendatangkan pembunuh, dengan mendatangkan teroris, saudara. Menerima Israel adalah pengkhianat konstitusi, pengkhianat negara, pengkhianat bangsa, termasuk orang-orang yang mendukung pembunuhan dan penjajahan, termasuk orang-orang yang mendukung daripada langkah teroris. Ini harga mati. itu sikap Indonesia, tapi yang terbaru ada statement dari Duta Besar Palestina di Indonesia yang tidak mau ikut campur, yang tetap membiarkan. Itu merupakan aturan FIFA. Kenapa kita tunduk saja pada aturan FIFA, regulasi Federasi Sepak Bola Dunia? Betul. Bang Novel. Olahraga, kan saya bilang ada pengecualian. Kita nggak menantang daripada FIFA. Kita mendukung karir Indonesia untuk langkah-langkah, posisi-posisi untuk memajukan daripada olahraga Indonesia. Kita dukung. Bisa negara-negara yang lain. Karena pasti nggak mungkin nggak ada misi politik. LGBT saja saudara bisa ditolak kemarin di Qatar. Begitu juga Malaysia menolak. Nah ini Indonesia nggak mungkin, harus bisa menerima. Indonesia mayoritas Islam yang terbesar di dunia, Islam rahmatan lil alamin. Islam menolak penjajahan, pembantaian, langkah-langkah terorisme yang dilakukan. Ini sangat berbahaya. Sama juga kita mendukung terorisme, mendukung pembunuhan. Oke. Ini pengkhianatan terhadap negara. Baik. Ini pengkhianatan terhadap Pancasila. Ini pengkhianatan terhadap undang-undang. Kalau mau memaksakan datang ke Israel, orang jangan tinggal di sini. Silahkan tinggal di Israel saja atau negara lain, saudara. Oke, apakah Di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Bang Novel. Kita harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mau olahraga, mau politik, mau budaya, jangan pernah lepaskan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Takbir. Kita sudah tangkap maksudnya Bang Novel, tapi apakah semudah itu Mas Akmal kemudian kita bisa memindahkan ketuan rumahan kita Piala Dunia U20 dengan timnas kita sudah berlatih sebegitu semangatnya hingga detik saat ini? Maaf, bukan untuk memindahkan tuan rumah. Kita tetap terima, cuman harus untuk Israel dikecualikan. Gitu Oke, ataukah justru mungkin bisa seperti itu? Ya sepak bola punya aturan tersendiri yang namanya law of the game. Sepak bola juga punya kedaulatan tersendiri. Yang mereka punya aturan-aturan sendiri dalam konteks Lex Sportiva. Ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga kemudian sepak bola itu sangat alergi dimasukkan unsur-unsur politik. Kenapa? Karena sepak bola jargonnya football for unity. Football untuk persatuan. Dan lewat Piala Dunia, persatuan ini akan coba dibangun lewat sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara Israel, tadi sudah digambarkan banyak itu. Kalau kemudian Pak Novel Bang Mukmin bilang kita belum, baru kemarin kok Februari gitu. Atlet Mikhail Yakovlev di situ loh velodrome Jakarta. Kemudian bulan Januari atlet menembak dari Israel. Kemudian akhir tahun 2022 ada atlet dari panjat tebing, panjat dinding. Kemudian di Inter Union Parliamentary 20 sampai 24 Maret 2022. Nah, kalau mau bicara soal politik yang tepat adalah di Interparliament Union kemarin. Di sana di IPU itu yang paling pas, bukan di sepak bola. Nah, kalau bicara Israel di sepak bola, ini saya kasih tahu juga biar pemahamannya ada. Pelatih Palestina itu orang Israel. Namanya Azmi Nasser. Orang Israel. Kemudian sekarang pemain Israel itu ada orang Islam.
Bahkan striker utama yang namanya Ahmad Salman itu orang Islam. Setiap kali cetak gol dia selalu sujud syukur. Kemudian ada Saadiab, bahkan kaptennya Nabris Sabki itu juga orang Islam. Gitu. Artinya ada saudara-saudara Islam juga kita di sana gitu. Kalau mau bicara konteks Islaman Agama, ya, konteks agama. Kalau kemudian dibilang ini kita dianggap kemudian kita mendukung Israel, jelas tidak. Presiden Jokowi tadi sudah menyatakan kita tegas bahwa kita mendukung kemerdekaan Israel. Seperti apa yang dikatakan oleh kemerdekaan Palestina. Seperti apa yang dikatakan oleh Zuhair Al-Sun. Bahwa dia katakan, nahnu nu'minu la yughayyir. Bahwa kami percaya dan tidak akan berubah, Indonesia akan mendukung kemerdekaan Israel. Itu fakta. Artinya apa? Kita ini kadang-kadang berorasi dan memanas-manasi, mengompor-ngompor, tapi tidak pernah ada tindakan sama sekali. Saya tuh yakin, Islam mengajarkan seperti ini. Ketika orang tuanya tidak bisa diajak mendapatkan hidayah, Nabi ajarkan, tidak apa-apa, kita tunggu anaknya. Ketika anaknya kemudian tidak bisa dapat hidayah, tidak apa-apa, masih ada cucunya. Nah sekarang kan Israel yang dulu misalnya tidak bisa kita ajak bersahabat. Tapi Israel yang sekarang hadir adalah mereka anak muda yang ada potensi untuk berubah. Dan ada potensi untuk diajak bersama-sama menegakkan perdamaian di atas dunia. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua dalam konteks Islam misalnya. Kita tuh jangan kemudian kita benci dari sebuah kaum. Kemudian membuat kita tidak adil. Kemudian kita la yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu wa aqrabul taqwa. Janganlah kebencian atas suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Saya ingin coba sekarang jangan sampai kemudian kita bentur-benturkan dengan agama. Ayat ini Al-Maidah ayat 8, asbabun nuzulnya dalam kitab Ibnu Katsir dan tafsir Al-Maraghi itu dijelaskan bahwa ketika itu Fathul Makkah, Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah. Ketika mau masuk ke dalam Ka'bah, yang pegang kunci Ka'bah adalah Yahudi, namanya adalah Utsman bin Tolha bin Abi Tolha. Kemudian sahabat Ibnu Abbas bilang, ya Rasulullah ambil kuncinya, serahkan ke Ali bin Abi Thalib. Karena kita yang paling berhak untuk memegang kunci itu. Kemudian Nabi masuk, minta kepada Utsman bin Abi Tolha masuk ke dalam Ka'bah, membersihkan gambar peninggalan Nabi Ibrahim. Baru satu putaran, Jibril turunlah ayat ini. Yang artinya kalau dalam konteks misalnya Piala Dunia kali ini, Israel itu punya hak untuk ikut Piala Dunia karena berdasarkan kualifikasi. Bukan berdasarkan keinginan politik, bukan berdasarkan keputusan politik, bukan juga berdasarkan hadiah politik. Tapi dia lolos kualifikasi karena memang berhak untuk melakukannya dalam konteks football family.